Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat kalian yang belum kenal aku siapa, aku adalah Sofia binti Jamal dari kelas 11 MIA 1 yang bersekolah di SMA Negeri 2 Nunukan Selatan. Jadi di video ini aku akan menceritakan secara ringkas kisah tentang salah satu tokoh nasional Indonesia, sang proklamator Insinyur Soekarno. Langsung aja kita masuk ke latar belakang Insinyur Soekarno. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ia dilahirkan dengan nama Kusno Sastrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sastrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Soekarno ini memiliki satu orang kakak yang bernama Raden Sukarmini. Jadi semasa kecil Kusno ini sering sakit-sakitan. Jadi karena itulah namanya diubah menjadi Soekarno. Jadi Karno ini diambil dari salah satu nama dalam tokoh series Mahabharata, yaitu pahlawan Karna. Sedangkan awalan pada namanya yaitu Su merupakan nama yang kebanyakan memiliki arti baik atau paling baik. Jadi Soekarno adalah pahlawan yang paling baik. Semasa kecil karena sering sakit-sakitan ini, jadi Soekarno tuh selalu dipindahkan ke tempat kakeknya di Tulungagung, Jawa Timur. Nah, kemudian ia bersekolah di sekolah HIS pada tahun 1908, kemudian lanjut ke ELS atau Erupisi Lergi School pada tahun 1913 di Mojokerto, dan kemudian lulus pada tahun 1915 dan melanjutkan sekolahnya di HBS atau Hogger Burger School pada tahun 1916. Di tahun ini Soekarno bertemu dengan tokoh-tokoh dari Serikat Islam, yaitu pemimpin dari Serikat Islam itu sendiri adalah Haji Umar Said Djokroaminoto, dan Soekarno pun diberikan tumpangan tinggal di rumah kos miliknya. Kemudian pada tahun 1921 Soekarno menyelesaikan sekolahnya di HBS dan melanjutkan sekolahnya di THS atau Technical High School yang sekarang dikenal dengan nama ITB di Bandung, dan Soekarno mengambil jurusan teknik sipil. Soekarno pun berhasil memperoleh gelar insinyurnya pada 25 Mei 1926. Jadi setelah tamat di THS tadi dan mendapat gelar insinyur, Soekarno pun kemudian terjun ke dunia politik dengan mendirikan salah satu partai, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927. Dengan menggunakan ajaran Mahenisme. Tujuan partai ini adalah untuk mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Jadi karena pergerakan ini pun Soekarno ditangkap Belanda karena dianggap membahayakan pemerintahan kolonial pada 29 Desember 1929. Soekarno ditangkap di Yogyakarta untuk dipindahkan ke penjara Bances di Bandung. Kemudian pada tahun 1930 dipindahkan lagi ke penjara Sukamiskin, dan di tahun ini pula Soekarno mengeluarkan pledoi Indonesia menggugat yang sangat fenomenal pada saat itu. Nah, hal inilah yang menyebabkan Belanda semakin marah sehingga pada Juli 1930 PNI pun dibubarkan. Akhirnya Soekarno pun dibebaskan pada 31 Desember 1931. Dan setelah bebas dari penjara, Soekarno bergabung dalam Partai Pertindo atau Partai Indonesia pada tahun 1932 dan menjadi pemimpin di partai tersebut. Namun, keaktifannya di Pertindo membuat Soekarno kembali ditangkap Belanda pada tahun 1913 dan diasingkan di Ende Flores. Hingga pada tahun 1938 Soekarno kemudian dipindahkan ke Provinsi Bengkulu. Dan pada masa penjajahan Jepang barulah Soekarno dibebaskan, yaitu pada tahun 1942. Sejak masa penjajahan itulah banyak muncul organisasi seperti BPUPKI, PPKI hingga Putra, Sidang BPUPKI, dan lahirnya Pancasila. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI itu sering disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Sidang BPUPKI ini dilakukan selama 2 kali. Yang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dilakukan di Gedung Chung Sang-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila.
pada sidang pertama ini pun dibahas tentang rumusan dasar negara. Ada 3 tokoh yang menyampaikan usulannya, yaitu usulan pertama dari Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian, usulan dari Mr. Supomo pada 31 Mei 1945. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Usulan dari Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945, yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada sidang ini pun ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945 dan ditetapkan juga sebagai hari lahir Pancasila. Kemudian di sidang pertama ini pun dibentuk panitia yang beranggota 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9, yang bertugas untuk memeriksakan usul yang masuk dan menentukan kebulatan pendapat. Dan anggota dari Panitia 9 ini yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Raden Ahmad Sudarjo Jojo Jisurjo sebagai anggota, Mr. Prof. Muhammad Yamin sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hasjin sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Raden Abikusno Jokro Sujoso sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, dan Mr. Alexander Andries Maramis sebagai anggota. Jadi, tujuan dibentuknya Panitia 9 ini adalah untuk membuat rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, isi pertama Piagam Jakarta ini pun diubah karena perbedaan pandangan. Karena di Piagam pertama itu menjalankan syariat Islam. Berarti ini hanya dikhususkan untuk yang Islam, sedangkan di Indonesia itu beragam. Jadi karena hal ini pun sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi sidang kedua BPUPKI itu pada 10 sampai 17 Juli 1945. Di sidang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, Ekonomi, Keuangan, Pendidikan, dan Pengajaran. Sebanyak 8 orang dibentuk sebagai panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Profesor Dr. Mr. Supomo, Mr. Wongso Negoro, Mr. Ahmad Sudarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Jokro Sujoso, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Jadi panitia kecil ini bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar Negara seperti pembukaan dan batang tubuh yang disusun atas pasal. Sehingga pada 7 Agustus 1945, BPUPKI pun dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dikenal dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sidang PPKI. Jadi PPKI melakukan sidang sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945. Sebenarnya, sidang pertamanya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945, tapi karena ada perbedaan pendapat dari golongan muda dan golongan tua,
terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Peristiwa ini nanti aku jelaskan di belakang. Jadi lanjut, hasil dari sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 di gedung Yu Sang-in atau Gedung Pancasila di Jakarta. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ke Putra. Jepang ingin membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk menggerakkan rakyat, sehingga Soekarno, Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Nah, gerakan inilah yang bernama Putra, bukan putra lelaki, tapi ini adalah gerakan. Nah, itu adalah Gerakan Pusat Tenaga Rakyat yang dibentuk pada tanggal 16 April 1943 yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan Putra adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Sedangkan menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Dan di samping tugas di bidang propaganda, Putra bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Jadi menurut struktur organisasinya, Putra memiliki pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Pimpinan pusat dikenal sebagai 4 serangkai, kemudian pimpinan daerah dibagi sesuai dengan tingkat daerah, yakni tingkat Shu, Ken, dan Gun. Putra pun berkembang dan bertambah kuat. Nah, perkembangan Putra akhirnya menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang, karena Putra telah dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan, tidak digunakan sebagai usaha menggerakkan massa untuk membantu Jepang. Makanya pada tahun 1944, Putra dinyatakan bubar oleh Jepang. Jadi gerakan ini cuma bertahan 1 tahun saja. Lanjut, bom atom Nagasaki dan Hiroshima, Jepang menyerah, peristiwa Rengas Dengklok, dan proklamasi. Jepang menyerah kepada sekutu pada 6 Agustus 1945. Kota Hiroshima di Jepang berhasil dihancurkan menggunakan bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945, bom kedua kembali dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki, Jepang. Jatuhnya kedua bom ini lantas membuat Jepang sudah tidak lagi berdaya. Hal ini disebabkan oleh Hiroshima dan Nagasaki merupakan 2 kota penting di Jepang. Melihat kondisi saat itu, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Jepang berusaha untuk menutupi berita kekalahannya terhadap sekutu dari negara-negara lain, khususnya negara jahatnya itu Indonesia. Tapi berita itu bocor dan didengar oleh salah satu tokoh golongan muda, yaitu Sultan Syahrir. Sehingga pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Dan rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan Jepang. Jadi Indonesia menang karena Indonesia sendiri, bukan karena peristiwa Jepang ini. Oke? Nah, malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Tapi, karena permintaan mereka pun ditolak oleh Soekarno dan Hatta, karena Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan badan buatan Jepang itu. Karena penolakan dari Soekarno dan Hatta itu, Wikana dan Darwis pun kembali dan mengadakan rapat yang dikelar di Jalan Cikini 71 Jakarta. Dan rapat ini pun dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya gitu. Dan mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 subuh waktu Indonesia Barat. Kemudian mereka pun mendesak Soekarno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi, sampai golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno.
Kemudian teks proklamasi pun disusun di Rengas Dengklok dan diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam. Kemudian esok harinya, Ahmad Subarjo rela menaruhkan nyawanya untuk menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggarakan. Dan hasil setelah peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan diumumkan pada 17 Agustus 1945 di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada jam 10 pagi. Lanjut. Belanda kembali menjajah. Pada saat kedatangan sekutu yang dipimpin oleh Legend Sir Philip Christison. Dan Christison akhirnya mengakui bahwa kedaulatan Indonesia secara de facto setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di Surabaya. Namun akibat provokasi yang dilancarkan pasukan Mica oleh Belanda yang membonceng sekutu di bawah Inggris, meledaklah peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan gugurnya Brigjen Jenderal AWS Maladi. Karena banyak provokasi di Jakarta pada waktu itu, Presiden Soekarno akhirnya memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, diikuti oleh wakil presiden dan pejabat tinggi negara lainnya. Peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato 10 November. Pada tanggal 8 September 1945, Hotel Yamato di Surabaya yang saat ini dikenal dengan Hotel Majapahit merupakan saksi bisu sejarah Indonesia. Hotel ini tempat terjadinya peristiwa perobekan bagian biru pada bendera Belanda di Surabaya. Usai proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia gencar menginformasikan kepada rakyat soal makna kemerdekaan. Bendera merah putih ditetapkan sebagai bendera nasional dan pemerintah melakukan sosialisasi bendera negara ke semua wilayah. Ini dilakukan karena saat itu masih susah untuk berkomunikasi jarak jauh, gitu ya. Jadi pada tanggal 18 September 1945, para sekutu dan Belanda dari Elif Volkes Nederland East Indians atau AFNEI datang dari Surabaya. Mereka pun ditempatkan di Hotel Yamato, Jalan Tunjungan 65, Surabaya. Nah, sejak saat itu pun, Hotel Yamato dijadikan sebagai markas rehabilitation of allied prisoner of war and internees, atau bantuan rehabilitasi untuk tawanan perang dan internar. Kemudian pada 19 September 1945, pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVCH Plukman mengibarkan bendera Belanda, itu merah, putih, dan biru di atas hotel. Hal itu pun memicu kemarahan arek-arek Surabaya karena orang-orang Belanda di Hotel Yamato tuh mengibarkan bendera mereka. Padahal saat itu tuh Indonesia udah dinyatakan merdeka, jadi harusnya udah bebas gitu negara-negara lain. Karena hal itu, Presiden Sudirman didampingi Sidik dan Haryono menemui WVCH Plukman dan orang-orang Belanda di sana. Tujuannya adalah untuk berunding dan menurunkan bendera Belanda yang memicu amarah pemuda Surabaya. Karena ini, Plukman pun menolak menurunkan bendera Belanda serta menolak mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi karena mereka tidak mengakui Indonesia sudah bebas, sudah merdeka, makanya mereka pasang bendera negara mereka gitu di negara yang sudah dinyatakan merdeka gitu. Nah, Plukman itu justru mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian. Nah, saat itu pun Plukman tewas dicekik oleh Sidik, lalu Sidik tewas di tangan tentara Belanda. Orang-orang yang datang pun semakin banyak. Mereka pun mendukung Presiden Sudirman untuk segera membuat inisiatif agar bendera itu segera diturunkan. Presiden Sudirman dan Haryono pun keluar dari ruangan tersebut dan memberikan informasi kepada orang-orang di luar bahwa hasil perundingan itu pun buntu karena ditolak oleh pihak sebelah untuk menurunkan bendera mereka. Karena itulah sebagian pemuda pun naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera tersebut. Terus mereka pun merobek bagian biru pada bendera itu dan jadilah tinggal warna merah dan putih. Kemudian mereka pun kembali mengerek benderanya naik ke atas dan berkibarlah bendera merah putih. Pertempuran 10 November 1945. Setelah insiden di Hotel Yamato itu,
pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu masih belum usai. Sehingga pada tanggal 25 Oktober 1945, sekutu di bawah komandan Brigjen AWS tiba di Surabaya. Dan pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan AFENY. Mula-mula dari serangan yang kecil, lama-lama jadi serangan yang besar dan menewaskan banyak orang, termasuk Brigjen AWS Malabi. Hal tersebut membuat sekutu murka dan meminta rakyat bersenjata menyerahkan diri pada tanggal 9 November 1945 sebelum pukul 18 waktu Indonesia Barat atau 6 sore. Akhirnya Jenderal DC Holtron minta Presiden Soekarno untuk meredakan situasi dengan mengadakan gencatan senjata. Namun gencatan tersebut gagal dilakukan. Bung Tomo justru berhasil membakar semangat para rakyat Surabaya dan melakukan perlawanan terhadap sekutu. Sehingga pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran berdarah dan dikenal sebagai Hari Pahlawan. Lanjut ke Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Dalam perundingan ini, Wim Schermerhorn beserta komisinya dan Hubertus van Mook mewakili Belanda, sementara Sultan Syahrir mewakili Indonesia dan Lord Keeler dari Inggris bertindak sebagai moderator dalam perundingan ini. Dan hasil perundingan ini adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Juni 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Nah, mengenai RIS sendiri atau Republik Indonesia Serikat, Soekarno menerima kompromi tersebut untuk menghindari perlawanan terhadap Belanda yang sulit dan pemahamannya mengenai sistem republik. Maka ia dapat memimpin RIS yang mayoritas penduduknya adalah Indonesia. Sementara Komisi Jenderal juga menerima kompromi tersebut karena kemungkinan perang dapat dihindari dan hubungan Belanda dengan Indonesia dapat berlanjut. Dan pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian ini. Dan pada tanggal 27 Juli 1947, meletuslah agresi militer pertama, Agresi Militer 1. Agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer yang digencarkan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Hal ini terjadi karena kekalahan Belanda dalam peperangan. Kekalahan itu membuat ekonomi Belanda menurun, dan Belanda pun ingin membangkitkan ekonominya dengan menguasai kekayaan alam Indonesia. Van Mook datang menyampaikan pidato Ratu Wilhelmina yang menyebutkan Indonesia dan Belanda membentuk sebuah persemakmuran. Dengan kata lain, Indonesia berada di bawah naungan kerajaan Belanda. Namun, masyarakat dan pemerintah Indonesia yang sudah tidak menerima pidato tersebut, mereka bertekad memukul mundur para penjajah. Ya iyalah, orang sudah merdeka. Ya karena Indonesia sudah menyatakan diri mereka merdeka. Dan agresi militer pertama ini memiliki tujuan menguasai sumber daya alam Indonesia yang berada di Sumatera dan Jawa. Kemudian, Belanda melancarkan serangan yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Pemerintah Indonesia melaporkan agresi militer ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan PBB lantas mengeluarkan resolusi pada 1 Agustus 1947. Belanda pun menerima resolusi itu dan menyetop pertempuran pada 5 Agustus 1947. Dalam organisasi ini, Belanda gagal merebut kemerdekaan Indonesia. Agresi militer 2.
Setelah gagal dengan agresi militer yang pertama pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947, Belanda kembali menyerang Indonesia setahun kemudian. Dalam agresi militer Belanda II, pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Maguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Setelah pangkalan udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Roem, dan A.G. Pringgodikdo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Jawa dan Pulau Bangka. Nah, sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kekuasaan Syarafuddin Prawira Negara untuk membuat pemerintahan darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syarafuddin untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pengalihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda. PDRI pun berhasil membentuk pemerintahan sementara pada 22 Desember 1948 dan sejak saat itu tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Reville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada 6 Juli 1949 dan pemerintah pun kembali pulih pada 13 Juli 1949. DITII atau kelompok separatisme. Jadi, latar belakang peristiwa ini adalah ketidakpuasan Kartosuwirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda yang ingin berkuasa lagi. Perundingan Reville pada 7 Januari 1948 antara pihak Indonesia dan Belanda menimbulkan masalah baru. Mereka menganggap perjanjian tersebut tidak melindungi warga Jawa Barat. Nah, saat itu pun Kartosuwirjo bertemu dengan Raden Oni dari Laskar Sabilillah Tasikmalaya dan mereka pun berniat mempertahankan Jawa Barat bersama Sabilillah dan Hizbullah. Sehingga pada bulan Februari 1948 dibentuk Tentara Islam Indonesia atau TII serta pengangkatan Raden Oni menjadi panglimanya di Priangan. Lantaran tidak tahu perkembangan yang terjadi, ketidakpuasan Kartosuwirjo akhirnya mencapai puncaknya. Sehingga pada 7 Agustus 1949 proklamasi hadirnya NII sebagai negara dikumandangkan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. NII dalam maklumat pemerintah nomor 2/7 menuliskan bahwa 17 Agustus 1945 atau Hari Kemerdekaan Indonesia adalah akhir masa kehidupan bangsa Indonesia. Kartosuwirjo telah memantapkan langkahnya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan NII. Sahabat masa remaja Soekarno ini merangkai konsep bentuk dan sistem pemerintahan baru dengan dirinya sebagai imam negara. NII bertahan belasan tahun dengan cara gerilya dari hutan-hutan di tanah Sunda untuk mempertahankan diri dari kejaran militer Republik Indonesia. Namun, gerakan NII ternyata juga meresahkan masyarakat. Dikutip dari tulisan Irfan Teguh berjudul Digorok Gerombolan, Kesaksian Kekejaman DITII di Bandung. Diungkapkan kesaksian warga bernama Emeh ingat betul bagaimana ia dan warga lainnya hampir setiap hari harus menyediakan nasi untuk orang-orang DITII dan sering diperlakukan kasar oleh anak-anak buah Kartosuwirjo itu. Sehingga pada tanggal 4 Juli 1962, operasi Pagar Besi yang dilancarkan oleh militer Indonesia berhasil menangkap para anggota DITII beserta jajaran petingginya. Mereka ditangkap termasuk Kartosuwirjo. Pada 5 September 1962, Kartosuwirjo dibawa ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu, dekat Teluk Jakarta. Ia dieksekusi setelah sehari sebelumnya dikabulkan permintaan terakhirnya untuk bertemu keluarga.
Tepat pukul 5.50 dini hari, Kartosuwiryo dihukum mati dan itulah akhir perlawanan DITI di Jawa Barat. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30S-PKI. Peristiwa G30S-PKI ini terjadi pada tahun 1962 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. 6 perwira tinggi yang menjadi korban G30S-PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutayo Siswomiharjo. Tujuan utama dari gerakan 30S-PKI ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Dan diketahui yang melatar belakangi gerakan ini adalah domisi ideologi Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin yang ditetapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Lanjut, itu adalah peranan Presiden Soekarno dalam masa penjajahan di Indonesia. Wafatnya Soekarno. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Ia bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta dengan status tahanan politik. Walaupun Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor, namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih Kota Blitar, Jawa Timur sebagai tempat pemakaman Soekarno. Jenazah Soekarno pun dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. Sekian cerita atau kisah singkat yang aku ceritakan secara singkat tentang Soekarno, tentang keluarga Soekarno, peranannya di bidang-bidang politik saat masa penjajahan Indonesia dan sampai akhir hayatnya, sampai dia wafat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.